Bab 3046. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Kakak senior Lu Chen telah kembali. Tuan Lu Chen telah kembali. Keturunan 9 naga telah kembali. Zuzu nomor 1 telah kembali. Seruan nyaring terdengar di seluruh kota Zuzu. Di kota, kepala orang-orang muncul, dan makhluk abadi yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar, semuanya untuk menyambut kembalinya Lu Chen. Tiba-tiba, banyak orang kuat dari umat manusia melihat sosok Lu Chen, dan tiba-tiba menangis, dan bahkan menyulut harapan yang tak ada habisnya, seolah-olah mereka sedang melihat penyelamat. Saudaraku, mengapa semua orang memandangmu dengan penuh semangat dan kerinduan, seolah-olah kamu berhutang uang kepada mereka? Fei Long memandangi kerumunan yang menyambut dan sangat bingung. Aku berhutang budi padamu, itu karena kota Zuzu sedang dalam masalah, dan aku kembali pada waktu yang tepat, jadi orang-orang akan bereaksi seperti ini. Lu Chen menatap Fei Long dengan marah, dan memberinya ledakan chestnut, dan berkata, jika tidak ada kecelakaan, puncak Nixue telah jatuh, dan monster-monster itu bergegas ke Zuzu dan bergegas menuju kota Zuzu. Ayo. Tidak, Fat Long terkejut, dan berkata lagi, terakhir kali, Yao Zu terluka parah oleh kakak laki-laki mereka. Mereka telah beristirahat setidaknya selama 100 tahun, dan mereka memiliki kemampuan untuk melakukan serangan balik lagi. Mereka juga merebut puncak Nixue, dan bahkan memukul datanglah ke kota Zuzu. Apakah ini mungkin? Biasanya, itu tidak mungkin, tapi... Lu Chen berpikir sejenak, lalu berkata, tapi aku kehilangan muka dengan Duan Long Xianmen, secara langsung membiarkan kekuatan balapan turun tajam, dan ras monster mengambil alih kesempatan untuk memperebutkan, maka semuanya sulit untuk dikatakan. Petik 2. Duan Long Xianmen mengabaikan situasi keseluruhan, 3 sekte abadi lainnya masih ada, mereka tidak akan main-main dengan Duan Long Xianmen. Fei Long bertanya, 3 sekte abadi lainnya tidak boleh main-main. Tetapi dalam hal kekuatan, gabungan 3 sekte besar abadi tidak sebaik 1 sekte abadi pemecah naga. Dapat dikatakan bahwa pertarungan melawan klan iblis semuanya didukung oleh sekte abadi naga patah. Tanpa gerbang abadi naga rusak, umat manusia tidak akan mampu bertahan dalam pertempuran besar dengan ras monster, dan mereka tidak akan mampu mempertahankan puncak Nixue sama sekali. Meskipun saya tidak memiliki kesan yang baik terhadap Duan Long Xianmen, saya harus mengakui bahwa Duan Long Xianmen memiliki peran penting yang tak tergantikan di garis depan melawan klan iblis. Lu Chen menghela nafas. Cih, itu dulu, sekarang kakak laki-laki senior sudah keluar dari gunung, Duan Long Xianmen bisa mandi dan tidur. Fat Dragon mengerutkan bibirnya, dan berkata lagi, selama kakak laki-laki bertarung, monster sebanyak apapun tidak akan cukup untuk membunuhmu, aku takut padamu. Sejujurnya, saya tidak ingin melawan Yao Zu saat ini. Keadaannya salah dan waktunya salah. Kata Lu Chen, apa statusnya yang salah? Waktunya salah apa? Saudara kembali dari negeri ajaib binatang aneh dan mengalahkan Sura, Hades, binatang buas, dan iblis berturut-turut. Sekaranglah waktunya untuk menjadi yang terbaik dan waktu yang tepat. Melihat 4 negeri ajaib yang besar, tidak ada seorang pun yang menandingi kakak laki-laki, sendirian tidak akan berhasil, dan perkelahian geng juga tidak akan berhasil. Fei Long tidak setuju dengan pernyataan Lu Chen dan membalas seperti ini. Idiot, negaranya tidak benar, itu berarti negaraku tidak cukup untuk menyapu 4 negeri ajaib sendirian, dan aku tidak bisa menahan pertarungan kelompok musuh tanpa ada yang membantuku. Waktunya tidak tepat, artinya Lingua tidak ada di sini, dan tidak ada yang bisa mengisi kembali energi abadiku. Saat aku menghadapi musuh yang kuat, aku tidak bisa menjadi lebih dari 1 musuh. Rencana awal saya untuk kembali ke kota Zuzu adalah mundur untuk jangka waktu tertentu, dan tidak menerobos Daluo Jinxian untuk meninggalkan bea cukai. Tidak apa-apa sekarang, saya baru saja tiba di kota Zuzu, dan hal buruk terjadi lagi. Apakah wajah saya begitu gelap? Saya tidak memiliki kesempatan untuk mundur dan berlatih sama sekali. Bahkan jika kamu memberiku sedikit waktu, biarkan aku menerobos tahap akhir peri emas. Lu Chen menghela nafas. Atau, saudaraku, kembalilah mundur, dan serahkan Yao Zu kepadaku. Fei Long tiba-tiba tersenyum aneh, dan berkata pelan, teknik serangan perisai yang diajarkan kepadaku oleh Dewa Roh sangat bermutu tinggi dan sangat kuat. Aku merasa setelah berlatih dengan baik, 1 orang dapat menghancurkan seluruh klan monster. Tarik ke bawah, wilayahmu saat ini tidak tinggi, kamu tidak dapat meningkatkan kekuatanmu,
dan kamu tidak dapat menggunakan keterampilan tempur tingkat yang lebih tinggi bahkan jika kamu diberikan. Lu Chen memutar matanya ke arah Fei Long, dan berkata, saat kamu masuk ke negeri dongeng Daluo Jin dan memiliki kekuatan Daluo Jin immortal, itu akan hampir sama. Namun, meskipun aku tidak berada di negeri dongeng Daluo Jin sekarang, aku masih lebih baik darimu, kakak senior. Fei Long menolak menerimanya. Tidak ada gunanya menjadi begitu tinggi, dan kamu bukan keturunan 9 naga. Kamu tidak memiliki kekuatan sebanyak itu untuk melepaskan kekuatan keterampilan tempurmu, mengerti? Lu Chen menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan marah, jika kamu benar-benar ingin mengikuti ritmeku, maka kamu harus berlatih keras dan menjadi lebih tinggi dariku, dan itu saja. Bakat kakak senior sangat tinggi, dan kecepatan kultivasinya terkenal cepat, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa lebih cepat dari kakak laki-lakinya. Bagaimana saya bisa melampaui kakak laki-laki senior secara keseluruhan? Fei Long juga berkata dengan marah. Ada kemungkinan, ada banyak hal yang harus aku lakukan, tetapi pekerjaanmu lebih sedikit. Kamu menghabiskan lebih banyak waktu untuk berlatih daripada aku. Juga, kamu dapat mempercepat kultivasimu dengan memakan ramuan umum, dan aku bahkan tidak perlu makan wol. Kamu memiliki 2 poin keuntungan. Cepat atau lambat, kamu akan menjadi lebih tinggi dariku, bahkan lebih dari itu. Lu Chen tersenyum. Benar-benar, Fei Long ditipu oleh Lu Chen, jadi dia punya sedikit waktu untuk memikirkan Fei Fei. Saat berbicara, dia tiba di rumah Zuzu tanpa sadar, dan secara tak terduga melihat tuan rumah Zuzu di gerbang. Pergerakan kembalinya Lu Chen ke kota begitu besar sehingga kepala istana Zuzu sudah khawatir. Kepala istana Zuzu segera keluar dari gerbang untuk menyambut Lu Chen secara langsung. Selain itu, orang-orang yang keluar bersama penguasa istana Zuzu juga termasuk beberapa orang kuat di puncak Daluo Jinxian, termasuk 2 penguasa Huanyin Xianmen dan Ling Qiao Xianmen. Lu Chen telah bertemu dengan kepala istana dan semua orang dewasa. Lu Chen membungkukkan tangannya kepada kelompok manusia kuat ini, dan menyapa mereka dengan sopan. Saudara Lu, kamu kembali, tuan istanaku sangat merindukanmu. Penguasa istana Zuzu menyambutnya dengan ramah, memegang tangan Lu Chen, dan bahkan memanggil Lu Chen bersaudara. Tuan rumah, suasana di kota Zuzu tidak baik. Semua dewa emas pergi ke kota dengan senjata, seolah-olah menghadapi musuh besar. Apa yang terjadi? Lu Chen tidak bersikap sopan dengan penguasa istana Zuzu, dan tidak berbicara omong kosong, dan langsung menuju topik, apakah karena ras monster tidak memiliki ingatan yang panjang, jadi mereka menelepon lagi. Sejak Duan Yingjun dikalahkan olehmu terakhir kali, Duan Long Xianmen mengumumkan bahwa mereka tidak akan lagi berpartisipasi dalam perang apapun di Zuzu, dan entah bagaimana Yao Zu mengetahuinya. Untuk waktu yang lama, yang paling ditakuti ras monster tentang umat manusia adalah gerbang abadi naga rusak. Monster-monster di Wandong Wonderland telah terlalu menderita dari murid-murid Duan Long. Mereka selalu menganggap Duan Long Xianmen sebagai duri di mata mereka dan duri di daging mereka. Sekarang mereka tahu bahwa Duan Long Xianmen tidak akan berpartisipasi dalam perang, mereka tentu saja mengambil kesempatan itu untuk menyerang. Tadi malam, pasukan Jinxian Yaozu tiba-tiba menyerang puncak Nixue. Mereka mengejutkan pasukan Jinxian kita dan menduduki puncak Nixue. Pihak kami sedang bersiap untuk mengatur kekuatan untuk melakukan serangan balik, tetapi pengintai di depan mengirim kembali pesan yang mengatakan bahwa tim Daluo Jinxian dari Yaozu sedang berkumpul di puncak Nixue, dan ada langkah besar untuk memasuki wilayah Zuzu, kata Tuan Zuzu. Benar saja, itu adalah hantu dari klan monster. Monster-monster itu memanfaatkan celah tersebut, tapi mereka tidak ingat untuk mengalahkan mereka. Mendengar perkataan kepala istana Zuzu, Lu Chen sangat marah, dan bertanya lagi, tim Daluo Jinxian dari Yaozu telah melakukan begitu banyak pertempuran dengan umat manusia kita, dan telah kehilangan banyak orang. Berapa banyak yang bisa kita bawa keluar kali ini? Sekitar 1000 orang. Tuan istana Zuzu merespons. Ada berapa puncak Daluo Jinxian? Lu Chen bertanya lagi. Menurut laporan pramuka, ada sekitar 100 orang. Kata Tuan istana Zuzu. Lepaskan aku, ada ratusan orang, kok bisa banyak sekali. Lu Chen terkejut. Tidak lebih dari beberapa lusin pusat kekuatan puncak Daluo Jinxian di seluruh umat manusia, termasuk 4 sekte besar abadi. Terakhir kali dia mengalahkan klan iblis, jumlah puncak Daluo Jinxian di klan monster hampir sama dengan ras manusia. Mengapa puncak Daluo Jinxian tiba-tiba muncul?
Tidak heran orang-orang di seluruh kota Zuzu sangat gugup, dan mereka tidak bisa mengalahkan Yao Zu sama sekali. Jika tebakan kepala istana benar, seharusnya Yao Zu lah yang menggerakkan latar belakang mereka. Kepala istana Zuzu berkata lagi, untuk waktu yang lama, kepala istana ini mengetahui bahwa Yao Zu telah meninggalkan banyak kekuatan, tetapi dia tidak pernah menggunakannya untuk melawan umat manusia kita. Sebelumnya, ras monster bertarung begitu keras melawan ras manusia kita, dan mereka dikalahkan dengan sangat parah, dan mereka tidak mengerahkan kekuatan internal ini. Lu Chen berpikir sejenak, lalu berkata, sekarang sudah dipindahkan, dan semuanya dipindahkan ke puncak Nixue untuk berkumpul. Kekuatan misterius macam apa ini? Ini tidak terlalu misterius, hanya saja beberapa puncak Daluo Jinxian yang sangat tua sudah dalam keadaan tidak peduli dengan urusan dunia, dan mereka dipindahkan ke medan perang karena suatu alasan. Penguasa Zuzu berkata lagi, umumnya, penguasa istana Yaoxian tidak dapat memobilisasi iblis-iblis tua itu, tetapi kali ini dia dapat memobilisasi, dan penguasa istana tidak akan dapat menebak alasannya. Saya pernah ke kuil Yaoxian, tapi saya tidak menemukan puncak Daluo Jinxian lain yang tersembunyi di sana. Kata Lu Chen, latar belakang Yao Zu bukan di kuil Yaoxian, tapi di tempat lain. Saya tidak tahu persis di mana letaknya. Penguasa istana Zuzu menggelengkan kepalanya, dan berkata lagi, Wandong Wonderland sangat besar, pasti ada tempat terpencil dengan roh peri yang baik, di mana monster-monster tua itu dapat melarikan diri dari dunia dan berlatih. Ras monster memiliki latar belakang, jadi bagaimana dengan ras manusia kita? Lu Chen melirik ke arah istana Master Zuzu, dan berkata, umat manusia kita juga harus memiliki kekuatan ekstra untuk ditandingi. Ketika latar belakang ras monster dikerahkan, latar belakang ras manusia kita juga dikerahkan pada saat yang sama. Ini adalah disebut pertandingan genap. Ada kentut. Penguasa Zuzu mengerutkan kening, mengutuk dengan lembut, dan berkata, situasi umat manusia kita berbeda dari ras monster. Tidak peduli dalam hal energi dan sumber daya abadi, kota Zuzu menghancurkan iblis. Sebagian besar aula, puncak Daluo Jinxian umat manusia kita, hampir tidak ada yang tidak dapat ditembus. Bahkan jika umat manusia dengan bakat rata-rata berada di puncak Luo Jinxian Agung, selama dia memupuk keabadian selama puluhan ribu bertahun-tahun lebih lama dari yang lain dan menggunakan lebih banyak sumber daya, akan selalu ada hari ketika dia akan menerobos ke keabadian tingkat tinggi. Lu Chen tiba-tiba menyadari, umat manusia menempati negeri ajaib Penglai, memiliki energi paling abadi, dan juga memiliki sumber daya paling melimpah. Semua Daluo Jinxian tidak akan ada tanpa terobosan sepanjang hidup mereka, dan mereka pada akhirnya akan memasuki jajaran makhluk abadi tingkat tinggi. Menurut aturan alam abadi, begitu seseorang menjadi abadi tingkat tinggi, dia akan segera dipanggil, dan seseorang harus melangkah ke jalan abadi Tongtian dan melarikan diri dari 4 alam abadi besar. Oleh karena itu, umat manusia tidak meninggalkan warisan apapun, itulah alasannya. Di sisi lain, energi abadi ras monster tidak sebaik ras manusia, dan sumber dayanya tidak sebaik ras manusia. Kurang lebih, akan ada sejumlah kecil Daluo Jinxian yang tidak dapat menerobos, dan tidak dapat menempuh jalan abadi selama sisa hidup mereka. Seiring waktu, Yao Zu telah mengumpulkan sekelompok pembangkit tenaga listrik puncak Daluo Jinxian yang tidak dapat menerobos seumur hidup, dan menjadi kekuatan yang mendasari Yao Zu. Faktanya, hal ini tidak hanya terjadi pada Yao Zu, tetapi juga 4 klan monster dan roh. Hanya saja energi abadi dan sumber daya yang lebih buruk di negeri dongeng pegunungan dan lautan lebih sedikit, dan hanya ada sedikit Luo Jinxian puncak yang dapat tinggal bersama 4 klan monster dan roh. Misalnya, Penatua Sang, yang sulit ditembus, adalah warisan lama dari ras roh. Berita bahwa klan monster akan membunuh kota Zuzu telah menyebar di kota, dan sekarang semua orang di kota itu panik, dan mereka semua khawatir tidak akan mampu mempertahankan kota. Penguasa istana Zuzu memandang Lu Chen, seolah-olah melihat emas, dengan cahaya tak berujung bersinar di matanya. Dia berkata lagi, tetapi saudara Lu baru saja kembali ke kota, ini seperti nektar pertemuan kekeringan, pasti hujan tepat waktu. Anda adalah orang nomor 1 di kota Zuzu. Atau, dengan Anda menjaga kota, hati semua orang bisa tenang. Petik 2. Ada terlalu banyak orang di puncak Daluo Jinxian di Yaosu, dan saya tidak bisa melawan mereka. Lu Chen mengerutkan kening,
memandang orang-orang di sekitar penguasa Istana Zuzu, dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, apakah Sekte Abadi Naga Patah akan datang. Nah, 3 Sekte Abadi lainnya seharusnya ada di sini, mengapa hanya orang-orang dari Sekte Abadi Huanyin, Ling Qiao, dan Yin Xuang yang datang? Tanda tanya. Petik 2. Anda memenggal kepala wakil kepala Sekte Abadi Yin Xuang, dan Sekte Abadi Yin Xuang tidak berani menyelesaikan masalah dengan Anda, melainkan mengarahkan kemarahan mereka pada kepala istana, dan menyalahkan kepala istana karena tidak menjaga wakil kepala sekte mereka. Kepala istana Zuzu memandang Lu Chen tanpa daya, dan berkata, kali ini klan iblis kembali, Sekte Abadi Yin Xuang tidak mendengarkan perintah dari kepala istana, dan terlepas dari situasi keseluruhan, langsung berdiri di atas sisi Sekte Abadi Naga dan mengumumkan bahwa mereka tidak akan berpartisipasi dalam perang yang telah berlalu. Apakah karena penguasa Sekte Yin Xuang tidak menerima perintah Anda? Lu Chen bertanya lagi. Bukan siapa dia, Master of Istana Zuzu mengangguk. Baiklah, sudah waktunya penguasa gerbang abadi embun beku perak berubah. Lu Chen mengerutkan kening dan berkata demikian. Kepala istana hanya mengurus pertahanan Zuzu, dan tidak punya hak untuk campur tangan dalam urusan Xianmen. Master Zuzu dengan cepat menjelaskan dan menemukan cara bagi dirinya untuk mundur. Sebenarnya, bukan karena dia tidak ingin ikut campur dalam urusan internal Xianmen, tapi dia tidak memiliki kekuatan itu. Tetapi Lu Chen berselisih dengan Yin Xuang Xianmen, dan sekarang perselisihan itu menjadi semakin buruk, dan telah meningkat ke situasi di mana Yin Xuang Xianmen mengabaikan situasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, keinginan Lu Chen untuk menyelesaikan keluhannya dengan mencampuri urusan internal Yin Xuang Xianmen hampir tidak dapat dibenarkan. Tapi dia adalah penguasa Zuzu dan penguasa negeri Dongeng Penglai, dia punya urusan sendiri, jadi dia tidak ingin membuat masalah dengan Lu Chen. Jika Lu Chen memiliki kemampuan untuk menggantikan master dari Sekte Abadi Yin Xuang tanpa dia mengambil tindakan, dia tentu saja dengan senang hati menyetujuinya. Dia benar-benar tidak menyukai Sekte Peri yang tidak mematuhi perintah dan mengabaikan situasi secara keseluruhan. Sekarang adalah waktunya untuk berurusan dengan Yao Su. Masalah Yin Xuang Xianmen, saya akan membicarakannya nanti. Lu Chen berhenti sejenak, lalu kembali ke bisnisnya, dan bertanya lagi, berapa lama waktu yang dibutuhkan klan monster untuk membunuh kota Zuzu. Klan monster dari puncak Nixue telah berangkat, dan diperkirakan dalam waktu sekitar 1 jam, mereka akan membunuh kota Zuzu. Kepala istana Zuzu berkata lagi, untungnya, Anda kembali lebih awal. Jika Anda terlambat 1 jam, Anda tidak akan bisa memasuki kota jika tentara klan monster mendekati kota. Masih ada waktu, aku akan pergi ke legionku dulu, kata Lu Chen. Tidak masalah. Penguasa istana Zuzu mengangguk, dan berkata, setelah 1 jam, Anda harus datang ke menara di atas gerbang kota untuk bergabung dengan Mansion, jika tidak, kota Zuzu tidak akan dapat bertahan sama sekali. Halaman utara rumah Zuzu memiliki energi abadi yang tinggi, dan merupakan tempat di mana legiun fanatik ditempatkan. Lu Chen telah keluar selama beberapa hari, jadi dia secara alami akan memeriksa ketika dia kembali, seberapa besar peningkatan ranah saudara-saudara di legiun, apakah akan ada kejutan. Sangat disayangkan semuanya seperti yang diharapkan, dan kejutan yang diinginkan Lu Chen tidak banyak, hampir seluruh legiun masih dalam jangkauan Jinxian. Hanya ada 1 orang yang mendapat kejutan besar, tukang reparasi pedang Sangguan Jin. Sangguan ingin menerobos Daluo Jinxian, dan saat ini nafasnya melonjak, dan dia mencoba untuk mengkonsolidasikan dunia baru. Ada 5.000 orang di seluruh pasukan, dan hanya Sangguan Jin yang meninggalkan Golden Immortal dan secara resmi memasuki tahap awal Daluo Golden Immortal. Namun, masih ada beberapa saudara berbakat yang telah menembus puncak Jinxian, dan hanya selangkah lagi dari Daluo Jinxian. Jika seluruh legiun memasuki Great Luo Golden Immortal, Lu Chen akan berani membawa mereka ke medan perang Great Luo Golden Immortal, jika tidak, biarkan legiun terus berlatih dalam pengasingan. Terutama Fat Dragon, salah satu pilar dari Fanatical Legion, seorang tukang reparasi perisai yang unik dan kuat. Lu Chen ingin Fei Long berlatih keras dalam pengasingan dan menjadi Daluo Golden Immortal lebih awal, jika tidak, sejumlah besar perisai peri bermutu tinggi yang dimiliki Fei Long tidak akan berguna. Fei Long baru berada di tahap akhir Golden Immortal sekarang, dan di medan perang Daluo Jinxian, dia harus menggunakan pot peri terbaik, yaitu 4 perisai utama Fei Long, untuk menahan pukulan orang kuat Daluo Jinxian. Jika Anda menggunakan perisai peri bermutu tinggi biasa,
belum lagi itu tidak dapat menghentikan pembangkit tenaga listrik Daluo Jinxian teratas, bahkan Daluo Jinxian biasa pun tidak dapat menghentikannya. Kekuatan pertahanan teknik pertarungan Fei Long yang menyelimuti langit berhubungan langsung dengan kekuatan, yaitu tingkat alam. Kekuatan Jinxian di tahap selanjutnya jelas terbatas, dan teknik menggunakan perisai peri bermutu tinggi untuk menopang kelompok perisai tidak cukup untuk melawan Jinxian yang kuat. Setelah naga gemuk memasuki Daluo Jinxian, memiliki kekuatan Daluo Jinxian, dan kekuatan keterampilan tempur penutup langit yang digunakannya akan menjadi lebih kuat, dan perisai peri kelas atas akan diberkati dengan kekuatan pertahanan yang lebih kuat, dan itu akan bisa merajalela di medan perang Daluo Jinxian. Namun, klan monster akan mendekati kota, dan Lu Chen harus bertarung. Tidak ada yang perlu dikatakan tentang hal ini. Lu Chen berpartisipasi dalam pertempuran, Fei Long juga harus berpartisipasi dalam pertempuran, tidak ada yang perlu dikatakan tentang ini. Pada tahap ini, Lu Chen masih membutuhkan pertahanan perisai Fei Long, dan Fei Long bahkan tidak akan berpikir untuk mundur untuk berlatih pada umpan ini. Pada awalnya, ketika Lu Chen mengalahkan Duan Yingjun, Duan Long Xianmen, karena malu dan marah, mengumumkan bahwa mereka tidak akan lagi berperang demi Zuzu. Tapi Lu Chen membalasnya, dan dia menamparkan dadanya di tempat untuk berjanji bahwa jika Yao Zu kembali, bahkan jika Duan Long Xianmen tidak melawan, dia bisa mengalahkan Yao Zu kembali. Sekarang Yao Zu benar-benar datang, sebagai anggota abadi, Lu Chen tidak akan mengingkari janjinya. Hanya saja peripot terbaik Fei Long pada dasarnya sudah terjual habis, dan batch lain harus dilemparkan. Kamu hanya punya waktu 1 jam, Lu Chen berkata pada Fei Long. Waktunya sangat sedikit. Fei Long mengeluarkan platform casting dan berbagai bahan untuk casting pot peri kelas atas, dan berkata, saya dapat melemparkan paling banyak lusinan pot peri berkualitas tinggi dengan daya tembak penuh. Tetapi ada ratusan puncak Daluo Jinxian di Yaozu, kuali abadi saja tidak cukup. Cukup, kamu masih ingin aku membunuh ratusan pembangkit tenaga listrik puncak Daluo Jinxian. Itu sama sekali tidak mungkin. Bahkan jika aku bisa bertarung, Yaozu tidak akan membiarkanku bertarung. Puncak Daluo Jinxian bukanlah kubis Cina, itu adalah kekuatan utama sebuah ras, belum lagi ratusan orang mati, bahkan jika selusin mati, Yaozu pasti tidak akan mampu menanggungnya. Terlebih lagi, kota Zuzu adalah wilayahku, dan aku tidak bertarung sendirian, dengan bantuan puncak umat manusia Daluo Jinxian. Lusinan pot perimu pasti cukup. Setelah Lu Chen selesai berbicara, dia berhenti berbicara omong kosong dengan Fei Long, agar tidak mempengaruhi konsentrasi Fei Long. Lu Chen memanggil Quan Sheng, menyerahkan sejumlah besar 9 ramuan emas cantik kepada Quan Sheng, dan meminta Quan Sheng untuk membagikannya kepada saudara-saudara Legiun, untuk memastikan bahwa ramuan budidaya setiap anggota Legiun dapat dimakan sebagai makanan. 5.000 anggota Legiun Zelot dapat berlatih begitu cepat, semua berkat persediaan ramuan Jiuxuan dalam jumlah besar, dan kemudian ditumpuk. Meskipun budidaya yang menumpuk agak sia-sia, dan fondasinya tidak terlalu bagus, tetapi Lu Chen tidak terlalu peduli, mari kita tingkatkan wilayahnya terlebih dahulu, tidak terlalu penting untuk bersikap dangkal, dan bahkan fondasinya dapat disesuaikan secara perlahan. Pada saat itu, dia dapat secara khusus menyempurnakan sejumlah ramuan tipe padat untuk melakukannya, dan itu tidak akan menjadi masalah besar. Semua anggota Legiun telah mempraktikkan tubuh penempaan darah hewan, dan kekuatan fisik mereka tidak lemah, yang juga dapat menutupi kurangnya fondasi. Saya telah melangkah ke Daluo Jinxian, dan saya bisa mengikuti Anda untuk bertarung. Sangguan ingin mengatakannya pada Lu Chen. Awalnya tidak ada masalah, tapi masalahnya adalah pot utama Fei Long tidak cukup. Jika kamu pergi bertarung, kamu harus berbagi lebih dari setengah pertahanan perisaimu. Lu Chen terkekeh dan berkata begitu. Ngomong-ngomong, kamu masih berpikir kekuatan tempurku tidak cukup, dan aku akan menahanmu ketika aku meninggalkan medan perang. Sangguan Jin sedikit tidak puas. Dia berlatih dalam pengasingan sepanjang hari, dan dia hampir keluar dari pengasingan. Dia adalah seorang militan kelas 1, dia sudah lama tidak bertempur, dan sekarang dia akhirnya berhasil menembus negeri ajaib Daluo Jin, bagaimana dia bisa menahannya lebih lama lagi. Bukannya kamu menahanku, tapi musuh yang kubawa kepadamu terlalu kuat. Jika musuhku berada di level yang sama dengan Jinxian, maka Lu Chen menghela nafas, tapi sebelum dia selesai berbicara, Sangguan Jin sela dia, kalau begitu mandi dan tidur, Legiun fanatik kita tidak tertarik pada musuh yang levelnya sama. 1 jam lagi,
Aku akan menghadapi langsung puncak Daluo Jinxian dari klan Ganyao. Kamu tidak bisa melakukannya sekarang. Lu Chen tersenyum, dan berkata lagi, dengan kekuatan pedangmu, kamu pasti bisa bertarung dengan melompati. Masalahnya, tapi akan sulit di tahap akhir Daluo Jinxian, apalagi puncak Daluo Jinxian. Kecuali kamu meningkatkan dua alam kecil, dan kemudian menghadapi pembangkit tenaga listrik teratas Daluo Jinxian, itu hampir sama. Petik 2. Saya tidak bertarung dengan Daluo Jinxian dan di atas tahap akhir, saya berspesialisasi dalam membunuh mereka yang mirip dengan saya, apakah tidak apa-apa? Sangguan ingin mengatakannya, oke, tapi kamu tidak bisa bersamaku, kamu bergabung dengan tim Daluo Jinxian kami, dan ikuti mereka untuk bertarung. Kata Lu Chen, oke, Sangguan jarang menyetujuinya. Sejak mengikuti Lu Chen, dia bertarung dengan Lu Chen atau memimpin legiun untuk bertarung, dan hampir tidak pernah pergi berperang sendirian. Tapi kali ini, Lu Chen tidak membiarkan legiun itu bertarung, dan dia tidak membiarkannya mengikuti pertarungan. Dia hanya bisa menyetujui permintaan Lu Chen jika dia ingin bertarung. Jika tidak, Lu Chen tidak akan mengizinkannya bermain, dan dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk kecanduan tangannya. Kecuali Sangguan Jin, Waner dan Fei Long, Lu Chen mendorong semua orang kembali berlatih di pengasingan, termasuk Ming Yue. Meskipun Ming Yue adalah puncak dari Jinxian dan memiliki kekuatan tempur yang sangat kuat, dia tetap bukan seorang Daluo Jinxian. Tidak ada gunanya bertarung, jadi lebih baik cepat berlatih. 1 jam kemudian, Fei Long mencoba yang terbaik, tetapi dia hanya mengeluarkan lusinan peripot berkualitas tinggi, yang sudah melampaui batas. Pada saat ini, aura iblis meletus di luar kota, dan klakson bernada rendah terdengar dari sisi lain tembok kota, dan sinyal pertempuran terdengar di seluruh kota. Dengan seruan keras untuk berperang, ras iblis tiba, tentara mendekati kota, dan umat manusia berada dalam bahaya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Lu Chen segera meninggalkan Zuzu Mansion bersama Fei Long, Waner dan Sangguan Jin, dan langsung menuju tembok kota. Setelah beberapa saat, Lu Chen sampai ke tembok pertahanan kota, langsung naik ke menara gerbang kota, dan bergabung dengan ras manusia tingkat tinggi seperti penguasa istana Zuzu. Melihat keluar dari menara gerbang kota, seseorang dapat melihat pasukan monster di luar kota bergegas menuju sisi ini. Ratusan ribu monster emas abadi menutupi langit dan menutupi matahari, seperti gelombang pasang. Buka terlarang abadi. Segera setelah ketua istana Zuzu memberi perintah, bawahannya mulai mengoperasikan mekanisme tersebut, dan pertahanan kota terlarang abadi langsung dibuka. Saat Immortal Forbidden dibuka, baik di dalam maupun di luar kota Zuzu terpengaruh oleh Immortal Forbidden, dan semua orang tidak dapat terbang. Di bawah pengaruh Immortal Forbidden, monster kuat yang terbang keluar kota jatuh dari langit satu demi satu dan tidak bisa terbang lagi. Pertahanan kota terlarang abadi hanyalah dewa terlarang terbang, yang mencegah musuh menyerang dari udara, dan menyelamatkan banyak masalah bagi para pembela. Apa gunanya kota untuk bertahan melawan keabadian? Penguasa istana Yaoxian yang memimpin pasukan mendengus dingin, lalu keluar di tengah kerumunan, berdiri di depan pasukan suku iblis, dan rumah besar Zuzu di menara gerbang kota. Tuan saling memandang, Tuan Zuzu, umat manusia Anda sudah lemah, hanya sebuah kota untuk mencegah larangan abadi, maka itu tidak dapat menghentikan kami Yaozu untuk merebut kota Zuzu. Jika Anda membuka gerbang kota dan memimpin kerumunan untuk menyerah, kami, ras monster, tidak perlu membantai satu ras manusia pun. Petik 2. Hall Master Yaoxian, apakah kamu minum terlalu banyak hari ini, dan bahkan meminta umat manusia untuk menyerah, kamu baik-baik saja. Penguasa istana Zuzu langsung berbalik, dan sama sekali tidak ada kemungkinan untuk menyerah. Jika dia memimpin kerumunan untuk menyerah dan umat manusia kalah dari ras monster, bahkan jika ras monster tidak mengusir umat manusia dari Penglai Wonderland, masalahnya akan tetap sama. Umat manusia dipermalukan oleh hal ini, dan kekuatan super umat manusia di Jalan Abadi Tongtian tidak akan pernah melepaskannya. Menurut pemilik aula ini, ada 2 gerbang abadi di kota Zuzu yang tidak ikut serta dalam perang, dan salah satunya adalah gerbang abadi naga rusak. Penguasa kuil Yaoxian tertawa, dan berkata, Sekte abadi dari Patriark Duanlong menyerah berperang melawan klan monsterku. Klan monsterku tidak perlu khawatir. Tidak masalah untuk meledakkan kota Zuzumu secara langsung. Benar sekali, reputasi Patriark Duanlong di alam abadi semakin besar, bahkan begitu besar sehingga klan monster harus sedikit takut di tengah perang.
Terutama saat menyerang kota Zuzu, Yaozu adalah yang paling berhati-hati. Bahkan jika mereka memenangkan puncak Nixue, mereka tidak berani menyerang kota Zuzu dengan segera. Hanya saja Duanlong Xianmen mengumumkan bahwa mereka tidak akan berpartisipasi dalam perang Yaozu, dan kekhawatiran Yaozu telah sangat berkurang. Jika ras monstermu berani bertarung, umat manusia kami akan berani menemanimu dan melawan ras monstermu sampai akhir. Penguasa istana Zuzu mengerutkan kening dalam-dalam, dan menjawab dengan marah. Yang membuatnya kesal bukanlah pengepungan Yaozu, tapi penolakan Duanlong Xianmen untuk bergabung dalam pertempuran demi mengincar Lu Chen. Tidak apa-apa jika Anda tidak berpartisipasi dalam perang, dan beritahu Yaozu tentang hal itu. Dikatakan tidak ada yang rumit di sini, dan dia tidak akan percaya jika dia dibunuh. Mungkin, Yaozu mengetahui berita bahwa Duanlong Xianmen tidak akan berpartisipasi dalam perang, atau Duanlong Xianmen diam-diam mengirim seseorang untuk melaporkannya. Master Sekte Naga Patah memecahkan biji-bijian, dia benar-benar orang yang jahat, dia bisa melakukan hal semacam ini. Duanlong Xianmen tidak ikut serta dalam perang, yang berarti Yaozu tidak perlu melihat wajah Duanlong Patriark dan langsung menyerang kota Zuzu. Oke, dalam pertempuran hari ini, klan monsterku pasti akan merebut kota Zuzu, dan kemudian membersihkan umat manusiamu. Yang pertama dibersihkan adalah Tuan Istana Zuzumu. Kepala Balai Yaoxian mengatakan demikian, tetapi dia berani membunuh orang, bukan menduduki kota. Faktanya, kekuatan ras monster kali ini sangat kuat, jauh melebihi ras manusia, dan mereka pasti dapat merebut kota Zuzu. Di masa lalu, jika ras monster merebut kota Zuzu, mereka pasti akan menduduki kota Zuzu, mengusir umat manusia dari Zuzu, dan bahkan mengusir mereka dari Penglai Wonderland. Tapi tidak sekarang, paling-paling dia akan membawa klan monster untuk merebut kota Zuzu, dan dia tidak berani menduduki kota Zuzu lagi. Pasalnya, keberadaan Patriark Duanlong membuatnya tidak berani melakukan hal tersebut. Beberapa waktu lalu, ada pesan dari Tongtian Immortal Road. Pada pertemuan besar negara adidaya, nenek moyang Duanlong mengalahkan negara adidaya dari semua ras dengan kekuatannya sendiri, dan hampir menjadi yang terkuat di negeri dongeng. Artinya, kekuatan super klan monster di jalan Tongtian Xian juga ditindas oleh leluhur Duanlong. Bahkan kekuatan supernya sendiri bukanlah tandingan Patriark Duanlong. Apakah dia berani merebut kota Zuzu? Dikatakan bahwa temperamen Patriark Duanlong tidak terlalu baik. Jika seseorang tidak bahagia, ada kemungkinan untuk kembali dan membantai klan monster. Dengan kekuatan Patriark Duanlong, beberapa aturan negeri dongeng dapat diabaikan sepenuhnya. Misalnya, makhluk abadi tingkat tinggi tidak diizinkan kembali ke 4 negeri dongeng besar. Hal penting lainnya adalah meskipun Duanlong Xianmen tidak ikut serta dalam perang, itu hanya balas dendam kepada penguasa istana Zuzu, dan tidak mengatakan bahwa Zuzu dapat diserahkan kepada Yaozu. Berbagai faktor membuatnya tahu bahwa itu adalah mungkin untuk menjatuhkan kota Zuzu, dan juga mungkin untuk menjara sumber daya kota Zuzu, tetapi tidak mungkin untuk menduduki kota Zuzu. Tidak mungkin, umat manusia memiliki Patriark Patah Naga yang kuat, dan ras monster hanya bisa menahannya, dan melakukan hal-hal secukupnya. Lebih penting lagi, dia memimpin masa untuk menyerang kota Zuzu, bukan untuk menjara sumber daya, tetapi terutama untuk satu orang. Jika bukan karena orang itu, dia tidak akan pernah membawa semua monster kuat dari negeri ajaib 10.000 gua dalam keadaan yang tidak menguntungkan untuk menyerang kota Zuzu dengan risiko menyinggung Patriark Duanlong. Bersihkan Tuan Istana. Tuan Istana Zuzu mendengus marah, dan berkata lagi, jika kamu memiliki kemampuan, kamu boleh datang. Tuan Istana ini masih memiliki kualifikasi untuk bertarung denganmu. Namun, penguasa Ola ini memiliki usulan lain. Selama penguasa Zuzu setuju, kedua klan dapat menghindari perkelahian. Melihat Tuan Zuzu sudah marah, Tuan Yaoxian merasa ancamannya hampir berakhir dan waktunya telah tiba, jadi dia berkata. Saat puncaknya berbalik, dia berkata lagi, pada saat itu, klan monsterku akan mundur dari kota Zuzu, dan bahkan mundur dari puncak Nixue, dan semuanya akan kembali ke keadaan semula. Kepala istana Zuzu mengangkat alisnya, dan langsung tertarik. Jika perang dapat dihindari dan pengepungan kota Zuzu dapat diatasi, itu akan menjadi hal yang luar biasa. Kekuatan Yaozu kali ini terlalu kuat, terlalu banyak puncak Daluo Jinxian, ada ratusan orang, yang benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Dan terlalu sedikit puncak Daluo Jinxian dalam umat manusia. Bahkan jika Lu Chen sendirian, dia lemah, dan dia mungkin tidak dapat mempertahankan kota.
Serahkan Lu Chen. Tuan Istana Yao Xian merespons dengan cara ini, yang disebut lamaran ternyata adalah seseorang, dan ternyata itu adalah Lu Chen. Apa? Penguasa Istana Zuzu benar-benar tercengang, dan tidak dapat mempercayai telinganya. Bahkan semua pembangkit tenaga listrik di tempat kejadian tercengang, bertanya-tanya apakah mereka salah dengar, atau penguasa Istana Yao Xian mengatakan sesuatu yang salah. 1 Lu Chen untuk kota peri. Apakah ada kesalahan? Benar, serahkan Lu Chen, dan klan monsterku akan segera mundur dan tidak pernah menyerang. Istana peri mengatakannya lagi. Lu Chen. Saat berikutnya, Tuan Zuzu tidak tahan lagi, dan menoleh untuk melihat Lu Chen di belakangnya. Pada saat itu, semua ras manusia di kota mengalihkan pandangan mereka, dan semuanya tertuju pada Lu Chen. Klan monster datang ke sini untuk bertarung, bukan demi kota Zuzu, tapi demi Lu Chen saja. Tiba-tiba, banyak orang di kota Zuzu hampir tercengang, dan bahkan merasa otak mereka tidak cukup, memandang Lu Chen seolah-olah mereka baru saja melihat hantu. Apakah kamu membunuh ayah dari Tuan Istana Yao Xian, atau wanita yang memperkosa Tuan Istana Yao Xian? Bagaimana kamu bisa membuat Tuan Istana Yao Xian begitu membencimu? Penguasa Istana Zuzu menatap Lu Chen dengan mata penuh warna yang tak terbayangkan. Sekarang ini adalah pertarungan yang menentukan antar ras, terkait dengan hidup dan mati suatu ras, terkait dengan wilayah ras, bahkan terkait dengan kebencian rasial. Tidak ada alasan untuk dikaitkan dengan keluhan pribadi. Tidak peduli seberapa besar keluhan pribadinya, apakah itu sebesar kelangsungan hidup seluruh ras. Apa yang Lu Chen lakukan? Membuat klan monster berselisih dengannya, dan membuat klan monster mengalahkan pejabat di bawah kota Zuzu. Yah, mungkin karena aku adalah keturunan 9 naga. Lu Chen juga mungkin menebak alasannya, tapi itu adalah rahasia besar antara dia dan Yao Zu, jadi tentu saja dia tidak akan mengungkapkannya, jadi dia tersenyum, dan kemudian berbicara omong kosong. Dia memberi alasan, aula setan abadi dulunya dihancurkan oleh keturunan Kowloon. Yao Zu sangat membenci keturunan 9 naga, jadi tidak mengherankan jika mereka datang kepadaku untuk menyelesaikan masalah. Mengetahui bahwa Lu Chen berbicara omong kosong, Master Zuzu tidak dapat menahan diri untuk tidak mendengus pelan, dan kemudian berkata dengan marah, kamu bukanlah keturunan 9 naga yang menghancurkan kuil Yao Xian, dan kebencian Yao Zu terhadapmu tidak begitu dalam. Aku tidak akan mengubah satu orang hanya untuk membawamu. Satu kota. Petik 2. Dia tidak mempercayai omong kosong Lu Chen, tapi dia benar-benar percaya pada apa yang dilakukan Lu Chen, yang menyebabkan Yao Zu memiliki kebencian yang tak tertandingi. Kalau tidak, bagaimana bisa Yao Zu menunjukkan nama keluarga Dao dan meminta agar Lu Chen diserahkan, dan lebih memilih menyerahkan kota Zuzu daripada mendapatkan Lu Chen? Tuan Istana, jangan khawatir tentang apa yang saya lakukan, yang perlu Anda pertimbangkan sekarang adalah apakah Anda ingin menyerahkan saya demi keselamatan. Lu Chen berhenti berbicara dengan penguasa Istana Zuzu, tetapi berkata demikian. Apakah ini masih perlu dipertimbangkan? Tentu saja aku ingin menyerahkannya padamu. Masalahnya, pemerintah tidak bisa melakukannya. Kamu adalah orang paling berkuasa di kota Zuzu, siapa yang berani menyerahkanmu? Penguasa Istana Zuzu berkata kepada Lu Chen dengan marah, dan kemudian berkata, istana ini tidak memiliki kemampuan untuk memikirkan masalah ini, semuanya terserah padamu, siapa yang memberitahumu bahwa kamu adalah keturunan 9 naga, dan kamu sudah memiliki kekuatan untuk menyapu 4 negeri dongeng besar. Bagaimana kamu tahu kalau aku bisa menyapu 4 negeri ajaib besar? Lu Chen bertanya balik. Jangan berpura-pura, kediaman ini telah menerima pesan dari ras roh. Penatua Sang secara pribadi mengirimkan suara itu kepada kepala istana. Istana ini, mungkin tahu betapa menakutkannya kekuatan tempurmu. Istana Master Zuzu menghela nafas dalam-dalam. Dalam satu tarikan napas, dengan kekaguman yang mendalam di matanya, dia berkata dengan suara rendah, saya mendengar bahwa Anda kembali dari danau air jahat, memenggal kepala penguasa gunung kering gelap, penguasa lembah darah, dan bahkan penguasa gunung Deat Abis. Setelah membunuh 3 ras besar hingga titik lemahnya, apalagi yang tidak bisa kamu bunuh? Menurutku, kamu bisa memenggal kepala Tuan, jadi sebaiknya kamu juga memenggal kepala aula peri di bawah kota, ngomong-ngomong. Yah, kamu juga adalah masternya, master dari Istana Zuzu. Lu Chen tidak menanggapi secara positif, dia hanya mengolok-olok Tuan Istana Zuzu, yang membuat wajah Tuan Istana Zuzu langsung berubah menjadi hijau. Lu Chen akan membunuh tuan manapun, dan dia, penguasa rumah Zuzu,
juga adalah penguasa. Aku ingin tahu apakah dia berada dalam jangkauan pedang Lu Chen. Saudara Lu, kamu sangat kuat, jangan membuat lelucon seperti itu. Penguasa istana Zuzu tampak sedikit malu-malu, dan berkata tanpa daya. Penguasa istana Yao Xian ingin menjatuhkanku. Aku benar-benar tidak tahu dari mana dia mendapat keberanian, atau dia idiot yang tidak tahu apa-apa. Lu Chen tidak repot-repot berbicara tentang guru Niao Zuzu, dan berjalan dari belakang guru Zuzu. Kursi itu ada di jendela, wajahnya menoleh, senyumannya muncul dalam sekejap, dan dia melambai dengan hangat kepada penguasa istana Yao Xian di bawah kota. Hei, penguasa istana Yao Xian, sudah lama tidak bertemu. Lihat, kamu, apa kabar? Lu Chen. Melihat kemunculan Lu Chen, penguasa istana Yao Xian membuka mata iblisnya, dan hampir terbakar. Oke, penguasa istana Zuzu akan menyerahkanmu, dan penguasa istana akan menepati janjinya, jadi kota Zuzu tidak perlu jatuh. Petik 2. Yah, tuan rumahku hanya memintaku keluar untuk menyapamu, dan tidak mengatakan untuk mengirim seseorang ke sana. Lu Chen tersenyum. Jangan serahkan orang. Jika penguasa istana ini menyerang kota Beng Zuzu, kamu juga akan jatuh ke tangan klan monsterku. Tuan istana Yao Xian mendengus dingin dan berkata begitu. Tuan rumahku berkata, jangan bicara terlalu keras, jangan meledakkan kulit sapi terlalu keras, mari kita bicarakan setelah ras monstermu bisa menyerang tembok kota. Lu Chen terus tertawa. Tuan Zuzu, apakah kamu mengatakan itu? Pemimpin Ola Peri sangat marah. Ini, penguasa istana Zuzu tercekik, dan untuk sementara, dia tidak tahu bagaimana harus menanggapi penguasa istana Yao Xian. Kali ini klan monster terlalu kuat, dan umat manusia terlalu lemah untuk mempertahankan kota. Meskipun Lu Chen sangat kuat, tetapi dengan Lu Chen sendiri, dia tidak tahu. Bagaimanapun, dia hanya mendengarkan kata-kata Penatua Sang, dan tidak melihat dengan matanya sendiri betapa sesatnya Lu Chen. Bagaimana jika Penatua Sang melebih-lebihkan? Demi kehati-hatian, dia tidak ingin menanggapi dengan santai kepala Balai Yao Xian, agar tidak membuat marah Tuan Balai Yao Xian, dan tidak ada ruang untuk pembalasan. Sekarang, dia berencana mundur ke baris kedua dan membiarkan Lu Chen memutuskan seluruh prosesnya. Jika kamu tidak berbicara, maka bukan kamu yang mengatakannya, tetapi Lu Chen yang mengatakannya. Pemilik Aula Yao Xian melihat bahwa Master Zuzu terhuyung-huyung, tetapi tidak menemukan apapun, jadi dia tahu itu adalah kesalahan Lu Chen. Yah, aku mengatakannya atas nama Tuan Istana Zuzu, jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa bertanya kepada Tuan Istanaku, atau bertanya tentang pisau panjangku. Lu Chen tertawa, dan tawa itu begitu penuh energi hingga menyebar ke seluruh kota. Gema tawa percaya diri tersebut menyemangati rendahnya semangat umat manusia yang kuat, dan bahkan membangkitkan kembali semangat mereka. Tidak ada alasan lain, itu karena Lu Chen adalah orang terkuat di Zuzu, yang mampu membunuh makhluk abadi tingkat menengah yang paling tampan dan terkuat. Orang kuat nomor satu di Zuzu tidak memiliki rasa takut terhadap pasukan monster, bahkan membenci suku monster sambil tertawa, yang menunjukkan bahwa ia memiliki kemampuan untuk mengalahkan musuh, yang secara alami akan meningkatkan kepercayaan diri semua orang kuat. Lu Chen perkasa. Pada saat ini, Fei Long tiba-tiba muncul, dan sanjungannya tepat waktu, membimbing seluruh kota. Lu Chen perkasa. Benar saja, semua orang kuat di kota itu dibimbing, berteriak bersama, dan mengikuti naga gemuk itu untuk menyanjung. Perkasa, bukan, kamu sedang bermain-main dengan ketua istana, kan? Menghancurkan kota Zuzu, seberapa hebatkah tuan istana ini melihatmu? Pemimpin Aula Yao Xian sangat marah, dan segera melambaikan tangannya, dan mengeluarkan perintah militer, klan monster yang kuat mematuhi perintah, hancurkan kota Zuzu, dan tangkap Lu Chen hidup-hidup. Benar, tujuan perintahnya bukanlah untuk menjatuhkan kota Zuzu, tetapi untuk menjatuhkan Lu Chen. Selain itu, alih-alih mencabik-cabik Lu Chen, dia ingin menangkap Lu Chen hidup-hidup. Adapun mengapa perlu untuk mendapatkan Lu Chen yang masih hidup? Tentu saja, Lu Chen mengambil harta yang sangat penting, dan dia ingin mendapatkannya kembali. Harta karun itu awalnya adalah sesuatu yang bisa diperoleh klan monster, tetapi ditipu oleh Lu Chen, diamputasi, dan bahkan ditemukan olehnya. Itu sebabnya dia menggunakan semua kekuatan klan monster, mengambil risiko menyinggung leluhur Duanlong, dan ingin menyerang kota Zuzu, hanya demi harta karun di tangan Lu Chen.